राज इतनी गंदी स्मेल। मैं पता कर रहा हूँ, रुक जा अभी। चल गया बच्चे का, बहुत खुश था और केले लेके आया। चल भाई जा तू। कहाँ? मैं बता दूँ, तू जा जा जा। तन्ना दोस्त है, सबको एक ही जगह काम करना है। तू चुप रहे। ये साहब है? अरे यही तो है इस घर के साहब। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Cirebon, Irfan Tanui, Akbar Sarifatudalan, Bayu dari Blora, Indra Permanda dari Sukabumi, Asril Ril dari Morowali, Ayah Hamun 24, Saputra, Ahmad Mohali dari Jepara, Clara Ikapina 31. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Review akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Hindi Medium. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. मशीन खोल रहा तू? क्या? अरे ओ, Di sebuah toko baju di Cina, India, kita akan diperlihatkan dengan seorang emak-emak dan seorang anak gadisnya yang cantik juga bahenol bernama Mita. Saat itu ia berniat untuk membeli sebuah baju pesta sambil menunjukkan sebuah model baju yang Mita inginkan. Akan tetapi tak ada baju yang sama sekali yang ia inginkan. Mita yang kekeh, ia pun kemudian memutuskan untuk menjahit pakaian baju pesta yang ia inginkan di toko tersebut. Si pemilik toko itu merasa kesulitan karena mendesain bajunya rumit. Akan tetapi saat itu salah satu pegawai toko yang bernama Raj langsung menyanggupinya. Karena sebenarnya si Raj ini suka kepada Mita. Dan itulah satu-satunya cara supaya Raj bisa membuat Mita terkesan. Dengan kerja kerasnya akhirnya Raj pun berhasil menyelesaikan baju sesuai dengan yang Mita inginkan. Hal tersebut tentu sangat membuat Mita bahagia. Dan karena hal itu juga membuat hubungan mereka pun semakin dekat. Hingga akhirnya mereka pun menikah. Dan sekarang sudah menjadi sepasang suami istri. Raj yang merupakan seorang pekerja keras, kini ia berhasil menjadi orang yang sukses dan memiliki toko baju miliknya sendiri. Keluarga Raj dan Mita terlihat sangat bahagia, terlebih mereka dikaruniai seorang anak yang cantik bernama Priya. Hari-hari mereka lalui dengan sangat bahagia. Raj fokus dengan mengembangkan usahanya, sementara Mita fokus jadi emak-emak di rumah tangga yang fokus mengurus suami serta putri tercintanya. Mita merupakan seorang emak yang sangat overprotective dalam mengasuh sang anak tercinta. Bahkan Mita suka bersikap berlebihan pada sang anaknya. Hal tersebut juga membuat Priya terkadang dijauhi oleh teman-temannya. Meskipun kaya raya, mereka berdua ini sangat kurang dalam pendidikan. Dan sebagai orang tua yang baik, mereka sangat ingin Priya bisa bersekolah di sekolah swasta terbaik, supaya putrinya bisa fasih berbahasa Inggris dan tidak seperti orang tuanya yang berpendidikan rendah. Raj kemudian meriset beberapa sekolah swasta terbaik yang ada di India. Namun permasalahannya kembali muncul karena sekolah tersebut ternyata cuma ada 3 jalur pendaftaran, yaitu sistem zonasi, jalur alumni, dan juga jalur orang dalam. Dan tentu saja keluarga Raj tidak masuk dalam ketiga jalur tersebut. Mengingat jarak antara rumah Raj sangatlah jauh. Saat itu istri meminta agar mereka pindah rumah aja, biar rumahnya lebih dekat dan biar anaknya bisa daftar di sana. Namanya juga Sultan mah bebas ya kan? Awalnya Raj menolak kemauan istri tercintanya itu, dan ia meminta untuk segera mencari sekolah lain saja. Kan yang lain juga bisa bagus, bahkan bisa lebih bagus. Akan tetapi si Mita gak mau dan ia tetap kekeh untuk menyekolahkan anaknya di sana. Karena rayuan maut Mita, akhirnya Raj menyetujui kemauan istri tercintanya. Akhirnya mereka pun pindah ke kawan perumahan elit yang ada di Delhi. Saat itu mereka membuat acara syukuran sebagai perkenalan dengan mengundang para tetangga. Raj berdandan layaknya seorang miliarder. Akan tetapi hal tersebut justru malah membuat para tamu undangan itu merasa aneh dan jijik tentunya. Karena Raj yang terlalu berlebihan, ya namanya orang kaya, sumpuk ya begini. Begitu juga dengan Mita yang malu dengan kelakuan suami tercintanya tersebut. Ia pun sengaja memutus aliran listrik di rumahnya. Keesokan harinya mereka berdua pun pergi ke sekolah swasta untuk mengambil sebuah formulir pendaftaran. Mereka sengaja pergi subuh biar gak ada antrian.
Akan tetapi terlihat sesampainya di sana ternyata sudah banyak orang yang datang dan antrian pun sangat panjang sekali. Karena ternyata mereka semua sudah mengantri dari jam 12 malam. Bahkan sampai ada orang yang kencingnya ditampung menggunakan botol agar antriannya tetap terjaga. Setelah berjam-jam menunggu giliran, kemudian Mita meminta bantuan Kabir, teman kuliahnya dulu yang merupakan alumni Delhi Grammar School. Mita bertanya tentang apa saja yang perlu mereka siapkan agar Pia dapat diterima di sekolah tersebut. Saat itu, Kabir menyarankan agar Mita menemui salah seorang konsultan untuk membantu Pia dalam proses pendaftaran. Tak pikir panjang, mereka pun langsung pergi untuk menemui si konsultan yang Kabir maksud. Saat itu konsultan itu berkata bahwa jika mereka ingin anaknya keterima di sekolah tersebut, mereka juga harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum mendaftar. Karena untuk masuk ke sekolah tersebut bukan calon siswanya saja yang harus siap-siap, tetapi juga orang tua calon siswanya juga harus siap. Dan singkat cerita, setelah persiapan selesai, mereka pun langsung pergi untuk mendaftar ke tempat sekolah swasta tersebut. Lalu setelah itu Mita juga Raj pergi ke berbagai tempat ibadah dengan Tuhan yang berbeda-beda. Cuma untuk berdoa dan harapan semoga anaknya bisa keterima di sekolah elit tersebut. Namun sayangnya mereka gagal di keempat sekolah tersebut dan alasan kenapa dia tidak lolos bukan karena anaknya, tapi karena orang tuanya yang kurang berpendidikan, karena mereka berpikir bahwa biasanya orang tua yang berpendidikan rendah akan kurang peduli dengan pendidikan anak tercintanya. Hal tersebut membuat Mita jengkel karena menurutnya itu semua gak masuk akal. Keesokannya, Raj pun memutuskan untuk menyogok kepala sekolahnya itu agar bisa meluluskan sang anak tercintanya. Namun ternyata di sana ada seorang yang memiliki niatan yang sama seperti dirinya. Saat di ruang tunggu, Raj mendengar bahwa kepala sekolah itu marah-marah pada pria yang mau menyogoknya dan akan mengancam pria tersebut dilaporkan ke polisi. Dan nama anaknya akan dimasukkan ke dalam daftar blacklist yang artinya anak tersebut tidak bisa diterima di sekolah manapun nantinya. Mendengar hal tersebut membuat Raj kena mental dong, yang membuatnya ketakutan dan akhirnya ia pun mengurungkan niat jeleknya tersebut. Raj kemudian pergi menemui sahabatnya yang jadi politisi. Saat itu Raj meminta bantuannya untuk memasukkan Pia ke sekolah elit tersebut. Akan tetapi politisi berkata bahwa memang untuk masuk ke sekolah itu sangatlah sulit. Bahkan dulu ada seorang yang menggunakan koneksi Perdana Menteri, namun surat itu malah dirobek oleh si kepala sekolah. Hal tersebut membuat Raj di mana sekaligus khawatir, ia takut anaknya tak bisa sekolah di sekolah tersebut. Saat itu Raj dan Mita terus berpikir tentang gimana caranya supaya anak mereka bisa keterima di sekolah tersebut. Tak berselang lama seorang karyawan Raj datang dan saat itu ia berkata kalau anaknya berhasil diterima di sekolah swasta tersebut. Hal tersebut tentu membuat Raj kaget, kok bisa biaya orang miskin malah diterima, sedangkan dua orang kaya malah ditolak. Raj pun bertanya, emang kamu daftar lewat jalur apa? Lewat jalur khusus orang tidak mampu pak, ungkap karyawan tersebut. Dan ternyata di sekolah tersebut ada kuota khusus untuk anak-anak yang kurang mampu, karena sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan kuota 2,5% untuk anak-anak yang kurang mampu. Mendengar hal tersebut membuat Raj berniat untuk mendaftarkan anaknya, yaitu lewat daftar jalur orang miskin. Demi bisa menyekolahkan putri tercintanya di sana, mereka pun kemudian mencoba pendaftaran via lewat jalur kurang mampu dengan memasukkan beberapa dokumen palsu dan surat keterangan tidak mampu dari kantor desa, agar mereka terlihat benar-benar berasal dari masyarakat bawah. Namun sisanya beberapa hari kemudian, pihak sekolah mengetahui adanya sebuah kecurangan tentang pihak-pihak yang memalsukan dokumen hanya untuk bisa diterima di sekolah tersebut. Pihak sekolah pun kemudian memutuskan salah satu perwakilannya untuk melakukan survei kunjungan langsung kepada keluarga yang mengajukan pendaftaran dengan jalur yang tidak mampu. Hal tersebut membuat Raj panik karena mereka takut tim survei itu datang ke rumahnya. Saat itu juga akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah di perkampungan kumuh sesuai alamat yang mereka isi di formulir sebelumnya. Meski awalnya kesulitan karena mereka tak terbiasa hidup miskin di sebuah permukiman kumuh juga sangat bau, tapi semua itu harus mereka lakukan demi anak tercintanya. Saat itu jaks mereka pun berpura-pura hidup sebagai orang miskin, yang tentunya mereka harus mengubah gaya penampilan mereka. Bahkan mereka sengaja membeli beberapa baju bekas di pasar malam agar mereka bisa mendalami peran mereka sebagai orang yang sangat miskin. Saat itu mereka harus berjuang dengan fasilitas seadanya dan mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mulai dari ngantri di WC yang bau, ngantri untuk air bersih, bahkan ngantri beras subsidi dari pemerintah.
Dan singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, saat itu Mita sedang kesulitan mencari sebuah air bersih untuk mereka gunakan. Saat itu Mita meminta bantuan pada tetangganya, tapi tak satu pun dari mereka yang mau membantunya karena mereka juga kekurangan. Namun tiba-tiba salah satu tetangganya bernama Syam Prashad dan istrinya bernama Tulsi datang untuk membantu Mita. Hal tersebut sangat membuat Mita sangat senang dan ternyata secara kebetulan Syam juga mendaftarkan anaknya yang bernama Mohan di Delhi Grammar School. Dan singkat cerita, siang itu saat Raj bersantai, seorang guru yang berasal dari Delhi Grammar School datang berkunjung untuk melakukan verifikasi latar belakang mereka. Di sana guru tersebut memberikan beberapa pertanyaan, namun Raj memang orang-orang yang suka ceplas-ceplos membuatnya hampir ketahuan. Terlebih ketika guru tersebut melihat tangan Raj yang terlihat sangat halus. Karena orang miskin itu identik dengan tangannya yang sangat kasar akibat bekerja keras. Akan tetapi saat itu Raj mengatakan kalau mereka adalah orang yang miskin baru. Dulu saya seorang pengusaha pak, tapi saya baru saja bangkrut, ungkap Raj. Dan saat itu juga Mita bersama Raj melakukan aktingnya seolah-olah mereka orang susah. Yang membuat tim survei itu merasa kasihan dan ia pun mempercayai mereka bahwa mereka adalah orang miskin yang baru. Keesokan harinya Syam yang bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah pabrik, ia mengajak Raj bekerja karena ia sangat prihatin dengan kondisi Raj. Saat itu, walaupun gajinya gak gede tapi lumayan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi si Raj malah membuat sebuah kesalahan di waktu bekerja, sehingga atasannya malah memotong habis gajinya. Namun Syam yang memang baik hati, Syam memberikan 50% gajinya untuk Raj. Walaupun Syam tahu gajinya juga sedikit, akan tetapi ia tak tega melihat kondisi Raj. Saat itu Syam berkata bahwa seorang ayah tak boleh pulang dengan tangan kosong. Tak cukup sampai di situ bahwa istri Syam yaitu Tulsi juga membantu keluarga mereka. Mereka dengan memberikan setengah dari jatah berasnya untuk keluarga Raj. Karena Tulsi khawatir jika mereka tidur dengan keadaan perut yang lapar. Ini baru yang namanya tetangga yang baik dan sangat patut dicontoh ya teman-teman. Karena kejadian tersebut membuat kedua keluarga itu semakin akrab. Bahkan anak Raj yaitu si pria lebih sering bermain bersama Mohan anaknya Syam. Dan seiring berjalannya waktu membuat mereka terbiasa hidup seperti layaknya orang miskin. Dan banyak pelajaran yang bisa mereka dapatkan tentang kehidupan yang sebenarnya, tentang pentingnya saling berbagi dan tolong menolong tanpa harus melihat dari latar belakang seseorang. Keesokan paginya tim survei yang waktu itu kembali ke rumah Raj untuk memberikan kabar bahagia bahwa anak mereka diterima di sekolah My Grammar School. Hal tersebut tentu sangat membuatnya sangat bahagia tentunya. Namun mereka harus membayar uang pangkal awal sebesar Rp24.000. Tanpa pikir panjang saat itu juga si Raj pun langsung menyetujuinya. Akan tetapi Syam merasa keberatan mengingat kondisi ekonomi keluarga Raj sangat tak memungkinkan. Karena setiap kerja Raj selalu terkena potongan gaji oleh bosnya. Karena hal tersebut terjadilah perdebatan di antara mereka. Namun Raj berkata bahwa ia akan mengatur semua keuangannya. Malam pun tiba. Saat itu Raj pergi keluar rumah sambil mengawasi kondisi sekitar. Takut ada yang melihat dan secara diam-diam Raj pergi ke ATM untuk menarik uangnya di mesin ATM. Tetapi sialnya saat itu malah dipergoki oleh Syam. Hal tersebut membuat Raj kaget. Raj yang tak ingin rahasia terbongkar, dia pun spontan berkata kalau ia akan mencuri uang dari ATM. Mendengar hal tersebut membuat Syam pun langsung mengamankan Raj dan meminta Raj untuk jangan melakukan hal tersebut. Walaupun kita ini miskin, tapi kita tak boleh maling, ungkap Syam. Karena hal itu juga membuat mereka pun berdebat sepanjang jalan. Dan karena hal itu juga membuat Syam mengalami sebuah kecelakaan terserempet mobil. Yang membuat Syam terluka, lalu si pemilik mobil tersebut memberikan uang sebanyak Rp25.000 sebagai uang damai. Raj kemudian membawa Syam ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan sebuah pengobatan. Saat Syam selesai mengobati lukanya, si Syam ini justru memberikan uang Rp25.000 hasil dari uang damai kepada Raj. Karena sebenarnya Syam tahu jika Raj sedang frustasi karena masalah biaya keuangan sekolah. Karena hal tersebut Raj pun sadar kalau Syam ini sengaja menabrakkan dirinya hanya untuk mendapatkan uang damai yang akan ia berikan untuk Raj. Hal tersebut membuat Raj sangat sadar dengan perjuangan Syam yang rela mengorbankan nyawanya demi dirinya. Beberapa kemudian kini tiba waktu pengundian nominasi calon siswa yang melalui jalur orang yang tak mampu. Dan saat itu pihak anaknya Raj berhasil untuk masuk di Delhi Grammar School yang membuat Raj dan Mita sangat bahagia. Akan tetapi saat itu Mohan anak dari Syam dinyatakan gagal diterima sekolah tersebut. Hal tersebut membuat Syam menangis karena dia gagal menyekolahkan anaknya di sekolah bagus. Meski demikian Syam tak bisa berbuat apa-apa karena mungkin beginilah nasib orang miskin, ungkap Syam.
Walaupun demikian, Syam ini sedih, tidak mau merusak kebahagiaan dari Raj dan Mita. Syam kemudian mengajak keluarga Raj merayakan keberhasilan Pia karena berhasil diterima di Delhi Grammar School. Setelah misi memasukkan anak ke sekolah favorit berhasil, Raj dan keluarga memutuskan untuk pulang ke rumah lamanya dengan beralasan kepada Syam bahwa dirinya telah mendapatkan pekerjaan baru di sana dengan gaji yang lumayan. Dan sesampainya di rumah bukannya senang, tapi Raj ini malah kepikiran dengan keluarga Sam yang sudah sangat banyak membantu keluarganya. Dan ia sangat merasa bersalah karena seharusnya Mohan lebih berhak bersekolah di sana dibandingkan Pia, sang anak tercintanya. Saat itu Raj benar-benar sadar betapa baiknya Syam kepada dirinya. Dan untuk mengganti kesalahannya, Raju dan Mita pergi ke sekolah negeri tempat di mana anaknya Syam bersekolah. Di sana mereka menyumbangkan sejumlah uang untuk merenovasi sekolah tersebut. Saat itu Raj juga berniat untuk memberikan beasiswa pada satu murid berbakat yang ada di sekolah itu. Akan tetapi, setelah Raj dan Mita berkeliling, mereka sangat terharu ketika menemukan banyak anak-anak yang sangat berbakat di sekolah tersebut. Raj yang tadinya mau memberikan beasiswa untuk satu anak saja, tapi karena melihat potensi anak-anak di sana yang sangat luar biasa, bagus. Ia pun berkata akan memberikan beasiswa kepada semua anak yang berbakat di sekolah tersebut. Dan saat itu Raj berkata kalau ia tak ingin orang tahu bahwa mereka lah yang telah menyumbangkan dana di sekolah tersebut. Dan beberapa hari setelah kedatangan Raj, kini sekolah tersebut menjadi lebih bagus. Bahkan buku-buku baru terus berdatangan dan karena hal tersebut membuat para siswa semakin bersemangat. Begitu juga dengan Mohan yang kini sudah mahir berbahasa Inggris dan hal tersebut membuat Syam merasa sangat bahagia. Hingga bangga juga bersyukur tentunya. Keesokan harinya Syam pun berniat untuk pergi ke sekolah untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Saat itu kepala sekolah berkata kalau mau berterima kasih jangan ke saya, langsung aja ke orang yang sudah memberikan sumbangan buat sekolah ini, ungkap kepala sekolah tersebut. Sambil membawa sedikit oleh-oleh dengan semangat, Syam kemudian pergi untuk bertemu dengan orang yang telah memberikan sumbangan kepada pihak sekolah. Sesamanya di alamat yang diberikan kepala sekolah di sana, Syam terkejut jika ternyata orang itu adalah Raj, sahabatnya. Raj yang kaget dengan kehadiran Sam itu pun berpura-pura kalau dia bekerja sebagai pembantu di rumah tersebut. Namun tak lama kemudian pembantu Raj yang asli datang dan membongkar siapa Raj sesungguhnya. Karena memang pembantunya ini nggak tahu apa-apa. Karena kedatangan Syam itu tiba-tiba, hal tersebut tentu sangat membuat Syam kaget. Karena ternyata selama ini Raj berbohong dan hanya berpura-pura jadi orang miskin untuk bisa memasukkan anaknya di sekolah favorit melalui jalur orang yang tidak mampu. Padahal kan jalur itu dikhususkan untuk anak-anak yang tidak mampu. Syam sangat sedih dan kecewa dengan Raj. Kenapa orang kaya selalu aja mengambil hak-hak dari orang miskin? Ungkap Syam. Sam yang terlanjur kesal, akhirnya ia pun berencana untuk mengambil haknya kembali dan pergi ke sekolah swasta itu untuk mengadukan perbuatan licik yang Raj dan Mita lakukan. Sementara itu Raj dan Mita pun pergi mengejar Syam karena jika hal tersebut benar-benar dilakukan maka Raj terancam akan dipenjara. Sementara itu Syam yang tiba di sana malah melihat Pia, si gadis cantik yang tak berdosa. Saat itu Pia datang sambil berlari memanggil Syam dan memeluknya. Syam yang melihat Pia membuatnya merasa sangat sedih. Ia tak mungkin menghancurkan kebahagiaan Pia, si gadis kecil polos yang tak berdosa. Ia pun kemudian mengurungkan niatnya untuk melaporkan perbuatan Raj dan Mita. Sementara itu Raj yang merasa bersalah, ia pun kemudian memutuskan untuk menemui kepala sekolah Delhi Grammar School untuk menjelaskan semua yang terjadi. Namun saat itu Mita langsung melarang Raj, akan tetapi saat itu Raj berkata bahwa jika aku sudah berusaha jadi suami dan ayah yang baik untuk kalian, dan sekarang aku harus belajar untuk menjadi manusia yang baik. Saat itu Raj mengakui semua perbuatannya di hadapan kepala sekolah. Raj mengaku bahwa ia telah curang dan mendaftarkan diri melalui jalur keluarga miskin. Tetapi kepala sekolah itu tak terlalu mempermasalahkannya dan ia malah memindahkannya ke jalur pendaftaran umum karena menurut kepala sekolah, keuangan Raj ini sangat berguna untuk sekolah tersebut. Raj kemudian mengatakan jika dirinya ingin mengganti pria dengan Mohan, anaknya Syam. Akan tetapi saat itu kepala sekolah itu tetap tak menerima Mohan di sekolahnya. Mengingat si Mohan ini berasal dari keluarga miskin. Karena kebanyakan anak miskin akan berhenti di tengah jalan karena tak kuat hidup di lingkungan elit. Namun hal itu membuat Raj kesal dan berkata bahwa kalau sekolah ini bukan untuk melaksanakan pendidikan melainkan menjalankan bisnis. Dan pergi dari kantor kepala sekolah tersebut. Saat itu Raj menemui Pak Guru yang saat itu pernah melakukan sebuah survei ke rumah miskinnya. Saat itu Raj meminta bantuan agar anak-anak sekolah negeri yang saat ini ia berikan sumbangan agar bisa ikut tampil dalam acara pembukaan acara siswa baru. Singkat cerita, acara pun dimulai. Setelah kepala sekolah memberi sambutan acara pembukaan siswa baru,
Delhi Grammar School. Kemudian para siswa dari SD negeri pun masuk untuk ikut tampil dalam acara tersebut. Terlihat semua orang sangat takjub penampilan siswa tersebut. Saat itu juga Raj langsung naik ke panggung. Di sana Raj memberikan sebuah pidato tentang orang-orang kaya yang selalu mengambil hak orang-orang lain demi kepentingan pribadinya tentunya, dan membongkar praktek licik yang dilakukan oleh para kepala sekolah. Dan saat itu juga Raj berkata kalau ia akan menarik pria dari sekolah tersebut. Mendengar hal tersebut membuat Mita bangga kepada Raj. Mita pun kemudian mengapresiasi Raj dan mengatakan bahwa ia bangga terhadap suaminya tersebut. Dan film diakhiri dengan memperlihatkan Raj dan Mita yang memindahkan pia ke sekolah di sekolah negeri tempat Mohan belajar. Dan film pun selesai. Kita akan banyak mendapatkan kebahagiaan jika kita bisa mensyukuri segala yang kita dapatkan. Karena bahagia tersebut sangat sederhana tentunya. Kita hanya perlu mensyukuri dengan nikmat yang telah Allah berikan. Dan buat teman-teman, jangan pernah mengambil hal yang bukan milik kita ya. Karena barang siapa yang mengambil hak orang lain walau hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan ke lehernya pada hari kiamat nanti seberat 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.